berperang, Inggris ini itu dibantu Yahudi dan Palestina, Israel dan Palestina. Nah, tapi kemudian orang Inggris ini memberikan hak tanah itu kepada orang Israel, tapi tidak dengan orang Palestina. Makanya orang-orang Arab Palestina itu marah. Kok kami juga ikut, tapi kenapa ke orang Israel aja diberikan tanah gitu? Dan itu melakukan banyak penolakan. Mengenai pertambahan tanah, itu dari akibat efek serangan yang diberikan kepada Israel ketika Israel itu telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Nah, tahun 1947, Liga Bangsa-Bangsa itu mengeluarkan suatu frasa namanya Corpus Separatum. Karena konflik tadi, jadi Yerusalem Timur itu selalu kan diperebut-rebutkan tuh. Nah, di dalam Corpus Separatum itu disepakati bahwa tanah ini di Yerusalem Timur yang selalu diperebutkan ini, ya udahlah nggak usah di Palestina, nggak usah di Israel, tapi tetap menjadi situs kota suci 3 besar Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Oke. Tetapi hal itu juga memperoleh penolakan karena orang Palestina nggak boleh, itu harus bagi kami. Yerusalem ini diperebutkan. Iya. Tapi kalau PBB bilang ya udah ini nggak usah masuk kemana-mana, ini punya 3 tempat, jadi kayak gitu punya. Tapi Palestina nggak terima. Nggak terima. Oke. Karena tahta suci Vatikan pun Papa Paus yang mewakili gereja Ritus Latin ya dari Katolik itu bilang dan sepakat dengan aturan itu. Kita nggak boleh berantem lah, biarlah berdamai. Siapapun boleh datang ke kota itu. Makanya dibuat regulasi Corpus Separatum. Pada tahun 48, Israel mencuri start untuk apa? Mendeklarasikan kemerdekaannya. Tapi 1 hari setelah pendeklarasian itu, Suriah, Lebanon, Irak, Saudi Arabia menempur Israel. Digempur. Setelah itu digempur, Israel menang. Dan wilayah mereka tadi dari rencana pemisahan PBB tadi, itu karena perang itu bertambah 50%. Lebih. Karena mereka diserang. Kok gimana ceritanya mereka diserang kok bisa nambah jumlahnya? Ya, karena kan dalam perang itu ketika mereka itu diserang untuk tidak mengakui eksistensi Israel, maka Israel ini melawan balik, maka tanah itu dikuasai sama mereka. Jadi perang itu datang lagi loh gitu. Oke. Jadi walaupun mereka merdeka, mereka tetap melakukan perang kayak gitu ya? Iya, karena kan mereka diserang duluan. Oke. Betul. Karena kan PBB dulu itu Liga Bangsa-Bangsa kan sudah melakukan pemisahan. Ini bagi lo, ini bagi lo gitu. Oke. Tapi kan kalau Israel sudah mendeklarasikan, ya sudah. Tetapi mereka itu diserang, ya wilayahnya diambil lagi sama Israel. Dan akhirnya sampai seperti sekarang. Seperti sekarang berkepanjangan dan akhirnya sampai nyerang Gaza ya. Gaza ini punya siapa sih sebenarnya? Gaza itu kan di daerah Palestina Selatan ya. Itu Palestina. Memang Palestina yang sekarang. Okay. Tapi Palestina itu belum menjadi sebuah negara saat itu. Jadi kalau orang Indonesia tuh kan saya pernah ada tonton orang tuh di TV. Ini ada koin dari tahun 1927. Ini menunjukkan bahwa Palestina itu udah eksis sebagai sebuah negara. Wah, saya ketawa aja lihatnya. Kenapa? Karena koin itu dikeluarkan oleh pemimpin Zionis, namanya Theodor Herzl. Itu dikeluarkan pada tahun 1902. Mereka itu punya namanya Anglo-Palestine Bank. Kami ini orang Yahudi itu harus menguasai dunia ini. Maka kami harus ada perbankan. Dikeluarkanlah mata uang itu. Palestina di sana, kalau kita lihat di koin itu ada huruf Ibrani-nya toh. Itu ada kata Yod, Alef, dan Yod. Yod itu merujuk kepada Israel. Palestina itu belum ada. Kenapa itu Palestina? Kembali lagi ke sejarah ratusan tahun. Bahwa tanah itu yang tadinya diubah oleh Kaisar Adrianus menjadi Syria Palestina, maka orang sejarawan Roma seperti Cornelius Tacitus, kemudian orang-orang Yunani itu menyebutnya dengan Palestina. Sehingga sampai kepada Perang Dunia Pertama itu disebut Palestina, tetapi belum eksis sebagai sebuah negara. Jadi kalau dikatakan bahwa itu sebuah negara, wah, saya minum dulu ya untuk bisa mencerna semua. Begitu.
Bahkan yang menandatangani uang itu pun itu ya orang Inggris, karena kan Inggris yang memenangkan itu toh. Oh. Gitu. Ini kan kota suci ya. Kota suci. Ini kan kota suci sebenarnya kan. Kota suci. Yesus itu lahirnya di Bethlehem. Oke, Bethlehem itu ada di mana? Ya di Israel. Oh, ada di Israel. Dan itu beda dengan Yerusalem. Wilayah Bethlehem pasti itu 1000 kaki. 1000 kaki, oh dekat ya. Di atas, karena bukit. Okay. Karena Yesus itu lahir di Migdal. Oke. Di Migdal Eder itu menara kawanan domba yang dinubuatkan Nabi Mika. Okay. Bahkan sejarawan Bethlehem ini sekarang ada di negara mana nih? Israel. Ya, Israel. Israel sekarang. Oke. Yerusalem itu tempat bermaknanya apa maknanya bagi agama? Bagi 3 besar Samawi ya. Saya nggak bisa katakan Abrahamik, tapi Samawi aja. Kalau bagi teman-teman Yudaisme kan ada tembok barat tadi, Hakotel Hamarevi tadi. Tembok barat itu kan sisa-sisa bait suci itu tadi. Oh, bait suci yang sudah dihancurkan. Ya, okay. Di sanalah semua orang Israel yang berdiaspora itu membangkitkan semangat mereka yang ungkapan tadi, Leshana Haba'ah bi Yerusalem. Bi Yerusalem yaitu di tembok barat itu. Di Hakotel Hamarevi. Jadi semua orang yang berdiaspora itu rindu selalu ke Yerusalem setiap Paskah mereka. Ziarahnya ke sana. Ke Yerusalem. Betul. Sama kayak kalau misalnya kita kalau Muslim mungkin ke Mekah ya. Ke Mekah itu Hajj ziarah, betul. Oke, kalau kita ziarahnya itu adalah ke Yerusalem, ke Bait Allah tadi yang sudah dihancurkan. Itu Yudaisme bukan kita. Yudaisme. Oke, Yudaisme. Kalau di Kristen sendiri apa itu maknanya? Sebenarnya kita tidak punya keistimewaan lagi di sana. Karena orang Kristen itu ketika Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa akan tiba saatnya engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kamu tidak akan menyembah di bukit ini, di Gerizim, dan juga bukan di Sion, di Yerusalem tadi. Oke. Jadi kita itu tidak punya, Israel itu memang pernah istimewa dulu. Dulu, sekarang udah enggak lagi. Oke, bagi umat Katolik atau Kristen itu sebenarnya ya hanya anggapan historis saja. Hanya sejarah saja, tapi teologis enggak ada lagi. Secara teologis tidak ada lagi. Tapi secara Judaism ada kayak gitu punya. Betul. Ya. Oke, secara Muslim? Kalau Muslim kan di sana ada Dome of the Rock toh, Masjid Al-Aqsa juga, sama masjid yang hitam. Itu di Yerusalem? Itu di Yerusalem. Oke, pertanyaannya Yerusalem itu punya siapa sekarang? Yerusalem itu ya di bawah pemerintahan Israel. Masih di bawah Israel? Iya. Sudah di bawah Israel? Di bawah kekuasaan mereka. Kalau secara resmi status hukum saya nggak tahu persis, tapi masih di dalam kekuasaan mereka. Oke. Begitu. Kan itu yang selalu diperebutkan. Oke. Berarti ini bukan perang agama kalau saya ya tidak boleh dikatakan ini adalah perang perebutan wilayah. Orang Yahudi, bukan orang Yahudi yang pengen mengambil kembali tempat dia. Tempat dia. Oke. Orang Yahudi, Judaism, Katolik, Kristen itu berbeda. Muslim itu juga berbeda. Benar ya? Oke. Paham, agak nyampe. Nyampe nggak kalian? Belajar yang bener dong makanya. Enak belajar matematika kan daripada belajar sejarah. Oke. Abis dari sini ada lagi? Apanya itu? Ada lagi nggak keterangan apa lagi? Sudah sampai di sini ya berarti? Sudah sampai selesai ya berarti ya? Oke. Ada lagi nggak yang mau disampaikan kalau ini? Aku pindah ke topik lain nih soalnya. Udah itu sih. Maksudnya apa ya? Yang mau disampaikan itu jangan terlalu menghubung-hubungkan dengan sentimen agama lah gitu. Okay. Karena semangat agama kalau dijadikan untuk semangat kemanusiaan itu enggak etis. Oke. Itu tidak etis. Oke, agak berat obrolan. Karena sejarahnya kita sudah tahu persis tadi. Filistin itu bukan Palestina sekarang. Palestina itu kehadiran Israel sebagai sebuah negara itu ketika Palestina belum menjadi sebuah negara. Semangat itulah yang dipadukan di dalam semangat Zionisme. Untuk Leshan Ahba'ah bi Yerusalem tadi. Oke, aku boleh nggak tanya langsung? Boleh. To the point dan langsung cool. Boleh. Ya, saya terbuka. Kamu tim Israel atau tim Palestina? Saya tidak tim manapun. Saya harus katakan ini. Tapi bagaimanapun secara pribadi, saya harus ungkapkan ke teman-teman. Israel itu, kekristenan itu nggak boleh lepas dari Israel. Kekristenan tidak boleh lepas dari Israel? Tidak boleh. Kalau kita mau belajar tentang Yesus Kristus Raja Mesias, kita harus tahu Keyahudian, harus tahu Israel. Karena Yesus berkata apa? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan dialah keselamatan itu. Karena saya sebagai seorang apologet ya, itu pemaknaan dan perenungan saya dan penghayatan iman saya kepada Israel yang ada sekarang. Mau perang terjadi, mau bla bla bla, saya hanya peduli kepada kemanusiaannya. Di Palestina,
itu ada gereja yang kena serak, gereja ortodoks. Gereja ortodoks itu gereja tua, gereja